Oh, jarak dekat itu ya. Kalau yang syuting itu untuk menjauhkan bola lawan itu direkomendasikan untuk berdiri, Mas. Oh, berdiri. Nah, Biar oke. jangkauannya Sebentar dulu Mas Redi. Ya. Mungkin Sobat Speruna di sini penasaran. Ini tadi Mas Redi bilang teknik pointing dengan duduk. Kalau misalkan teknik syuting dengan berdiri, pasti Sobat Speruna penasaran apa sih teknik pointing itu dan apa sih teknik syuting itu? Nah, langsung saja kita tanya ke Mas Redi. Mas Redi mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Speruna dan teman-teman yang lain, teknik pointing itu teknik seperti apa, Mas Redi? Ya. Untuk teknik pointing sendiri itu adalah teknik bosi itu mendekat ke arah boka, Mas. Jadi Mendekatkan untuk ya? mendekatkan bosi Oke. ini ke boka. Ini target ini ya, Nah. Mas Redi ya. Nah, boka sendiri ini boleh main di jarak 6 sampai 10 meter. Oh, berarti ada aturan Ada jaraknya. aturan jarak. Kalau kurang dari 6 meter bagaimana? Kalau kurang dari 6 meter, pemain lawan berhak memindahkan boka ini di jarak 6 sampai 10 meter itu. Jarak yang ditentukan itu tadi ya. Setelah Lebih dari 10 meter juga sama ya. sama Berarti pemain maksimal lawan 10 meter. Tuh, setelah ini boka berada di jarak 6 sampai 10 meter, baru pemain itu mendekatkan bosi ini ke boka. Jadi teknik pointing itu Pointing mendekatkan itu ya untuk intinya ya, mendekatkan Berikutnya bosi tadi ke ada boka. teknik syuting ya, Mas Rudi? Untuk teknik syuting sendiri itu untuk menjauhkan bosi lawan dari boka. Apakah ngelemparnya sama Mas Rudi seperti tadi? Untuk teknik lemparannya sama, Sama. tapi untuk fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Kalau syuting ini menjauhkan, Menjauhkan bola agar lawan, bola lawan itu tidak dekat dengan dengan boka. Oh, Untuk seperti pointing mendekatkan bosi kita ke boka. Nah, menarik sekali ya tentunya Mas Randy. Tadi ada yang mendekatkan, ada yang menjauhkan. Terus bagaimana sih Mas Randy cara menghitung poinnya, Mas Randy? Menghitung poinnya sendiri itu bagaimana? Cara untuk menghitung poin adalah bosi yang paling dekat dengan boka sebelum bosi lawan. Bosi yang paling dekat Nah, dengan boka. misal Ya? saya sama Mas Wahyu ya. Oke. Ini bola Mas Wahyu. Oke. Ini bola saya ada di sini. Ini bola Mas Wahyu ada di sini. Nah, otomatis kan boka ini lebih dekat ke bola saya Betul. sebelum bola Mas Wahyu. Betul. Jadi poin 1 ini buat saya. Oh, berarti dihitung poin yang paling dekat. Yang dulu ya? paling dekat dengan Boka dulu. boka. Kalau bola saya ada 2 di dekat boka sebelum bola Mas Wahyu, itu berarti 2 poin buat saya. Oh, berarti semakin banyak yang dekat semakin banyak poin. Nah, Lalu gamenya sendiri berapa totalnya? game sendiri itu ada game 13 Game 13. dan ada game 11. Ada game 11. Itu ya. bergantung ketua panitia yang Ketua menyelenggarakan. pelaksana, ya betul. Oh, berarti seperti itu ya Mas Randy ya. Menarik sekali tentunya untuk kita pelajari dan tentunya sangat mudah seperti Walaupun mudah ya. walaupun seperti itu Mas Wahyu, Ya. ini bisa menghabiskan waktu sampai 3 jam satu game ini Mas Wahyu. Waktu sampai 3 jam Mas 3 Randy. jam satu Hanya game. bermain lempar-lempar seperti Ya. ini. Sampai 3 jam. Berarti di sini, oh ya Coach, berarti di sini itu tidak ada butuh kekuatan yang tadi dijelaskan ya Coach ya. Ya, Badan betul. kekar, terus Betul. kelincahan yang bagus, ternyata butuh stamina atau daya tahan yang banyak ya. Betul. Karena butuh berjam-jam seperti itu ya Ya. Coach ya. Jadi sebenarnya teknik poin yang disampaikan Mas Randy ini, teknik lemparan, ada 3. Jadi cara bisa mendapatkan poin atau poin itu ada 3 lemparan. Ada sistem grounding, jadi sistem bola itu digelundung itu. Seperti bermain bowling itu ya. Iya, asal tujuannya mendekati boka. Dekati Itu boka. sistem grounding. Ada sistem half lob, jadi setengah jangka. Semi gitu ya. Ya, semi. Yang penting dekat dengan Tujuannya sama ya Coach. boka. Yang terakhir adalah sistem high lob, jadi dinaikkan tinggi sekali. Bola Seperti tinggi yang ya. saya ceritakan awal tadi yang Iya betul betul. Oh, Iya. jadi sudah tahu ya sobat ya. Nah, ini tekniknya yang Ya. lebih jelasnya di sini ternyata. bagaimana caranya mendekatkan bos itu dengan 3 sistem tadi. Tiga sistem tadi. Kalau aku suka grounding ya lakukan grounding. Oh, berarti kalau ketiga teknik itu dipakai menyesuaikan jenis lapangan yang kita. Betul. Jadi lihat venue-nya dulu. Betul. Koralnya besar atau kecil. Oh, betul. Memang kalau di Gebyar pada umumnya itu koralnya antara setengah senti. Setengah senti. Tapi semua itu pun tergantung dari pihak tuan rumah. Ada koral yang besar-besar sampai 2 senti. Itu pun pernah terjadi kejuaraan di Makassar. Di Makassar itu. Iya, itu koralnya luar biasa, Gede-gede ya Coach. besar sekali ya. Akhirnya pakai apa? Tidak bisa kita lakukan pakai sistem grounding. Kita mainnya
high club. High club. Jadi kelebihan high club ini sudah melewati banyak rintangan. Sama dengan istilahnya kalau di transportasi Iya betul. jalan tol. Jalan tol. Oh. Kita naik atas. Alternatif ya Coach ya betul, berarti. tidak ketemu hambatan stopan, perempatan dan sebagainya. Makanya kalau mau belajar, memang kita belajarnya jangan grounding. Grounding itu bisa dikatakan belajar TK. Anak Jadi TK ya. dasar sekali. Dasar sekali. Dia mencintai. Kalau kita sudah mau mencintai seperti ini, sudah senang, kita belajar upload yang paling utama dengan sistem poin yang disebutkan Mas Redi tadi. Jadi mendekatkan posisi pada itu rinciannya. Luar biasa sekali ya ternyata ya di sini. Bagaimana sobat? Apakah tertarik kira-kira untuk mendalami atau mencoba cabang olahraga baru ini? Nah, kalau tertarik, nah sudah ada di sekolah kita tercinta ini ya. Jadi di sekolah kita sudah ada ekstra petang ya, dan di sekolah kita tercinta ini juga tidak ada di sekolah-sekolah di Surabaya yang memiliki ekstra kulikuler petang ini. Jarang sekali ya, dan di sekolah kita tercinta sudah ada. Oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya untuk mencari prestasi ya, karena di sini petang itu termasuk salah satu olahraga prestasi ya Coach ya. Betul. Untuk event-event sendiri Coach, event-event yang sudah ada di Jawa Timur mungkin atau di nasional sudah ada apa saja Coach selama ini itu Coach untuk di petang ini? Mungkin sobat Sperna bisa tahu, oh ternyata petang ini sudah masuk Porprov atau apa dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Coach. Ya. Petang ini sudah salah satu olahraga yang sudah diakui ya, jadi sudah masuk Popda, sudah masuk ke Jurnas, Popda. bahkan sudah ke Porprov. Seperti tahun kemarin Porprov di Bojonegoro. Di Bojonegoro Porprov Jadi ya. sudah diakui petang ini. Nah, ini kesempatan bagi pemirsa di rumah yang kepingin mempelajari olahraga ini, karena olahraga ini adalah olahraga baru, mudah, simple. Asal satu kuncinya tadi yang saya sebutkan dan sebutkan Mas Redi juga, yaitu sabar, tenang, fokus. Itu kuncinya. Jadi tidak perlu. Iya, apalagi tambah tekun ya. Karena dia dulu takut sekali. Setiap pagi datang terus tekun ya. Jadi satu kunci ya, jangan jenuh setiap latihan. Karena apa? Bisa diamati Allah mengunut tok. Nah, kelihatannya monoton ya. Tapi kalau benar-benar kita lakukan akurasinya, tenang dan lain sebagainya, itu akhirnya mengetahui dan merasakan, oh ternyata aku syuting sok kena terus, ternyata aku poin bisa masuk terus ya. Itu kebanggaan betul, kebanggaan seperti itu. Sering dibuat sepele ya. Ya, kelihatannya seperti itu. Ternyata kalau dipraktekkan mungkin sulit ya Coach ya. Bisa dikatakan sulit. Bisa dikatakan sulit. Itu yang memacu kita untuk kemudian belajar dan belajar. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk prestasinya terkait dengan Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, kemudian Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi. Mungkin ada level nasional Coach seperti Kejurnas atau PON yang mungkin ada. Ini sudah ke Jurnas ya, jadi sudah pernah di Surabaya juga sekali. Cuman PON ini masih eksebisi. PON masih eksebisi ya, ya eksebisi PON ini pernah ya dari 12 provinsi, bisa dikatakan Jawa Timur ini adalah provinsi yang paling muda, paling junior sekali ya, mengikuti eksebisi PON di Bekasi. Di Bekasi waktu itu. Jawa Barat tahun ya. berapa itu Gus? Pada tahun tahun 2016. 2016. Oh, berarti Jawa Timur sudah mengirimkan Ya, atlet Itu ya. paling pemula, Paling paling baru. pemula. Jawa Timur paling baru. Nah, pada waktu saya megang di Jawa Timur ini ya, termasuk Mas Redi ini adalah atlet saya. Targetnya hanya 8 besar. Masuk 8 besar sudah bagus. Itu ya Coach ya. Waktu itu Karena ya. merasa atlet saya ini baru pemula. Baru ya pemula harus sekali. mulai pada tahun berapa? 2015 kan. 2015. Ya, belajarnya Tetapi 11 apakah kan 1 tahun. 1 tahun. Makanya belajar 1 tapi tahun. apakah tahu Coach Siap. kalau untuk provinsi lain itu kekuatannya seperti apa sudah diketahui atau belum Kalau sebelumnya? dengar ceritanya, karena saya ini kan bisa dikatakan baru ya, baru mengikuti pada tahun kejuaraan di 2015. Apalagi dibuat tuduhan ya, kalah-kalahan. Jadi mana yang terbaik itu masih belum ada di pikiran saya. Hanya memang pada waktu itu Palembang dan Jawa Barat, Bekasi itu Jakarta, 3 ini yang dedengkotnya petang. Karena awal mula petang. Wah di iya situ itu ya. yang paling top semua. Betul. Kenapa? Paling Ya, ditakuti. Oh, paling ditakuti saat Makanya, itu ya. begitu saya dipercaya sama Pak Nurkolis, coba pegangkan di Jawa Timur ya. Saya pegang, apalagi Prof Nur memberi support.
wis ya apa carane dampingi ono perusahaan arek-arek iki bahasa kasarnya gitu arek-arek. Ah, setelah saya dapat mandat kepercayaan dari Prof Nur Hasan sama Pak Nurpolis saya pegang targetnya hanya 8 besar. Kamu masuk 8 besar sudah bagus dari 12 provinsi. Kita yang paling baru. Tapi di luar dugaan dengan ketekunan anak-anak dan bisa dikatakan tadi sumbernya tidak jenuh dan sabar bisa masuk di urutan kelima. Urutan Ini yang kelima ya, Gus. luar biasa. Luar Bahkan biasa. si Randy ini Ya, Mas ini Randy. yang bisa masuk final ini ketemu Jawa Barat. Nah ini di luar dugaan. Padahal yang semula targetnya 8 besar. 8 besar ya. Ternyata Mas Randy bisa Iya. nembus sampai Betul. Oh, luar Masuk biasa. 8 besar sudah bagus. Ini saya tembus sampai final. Sampai final ya, Gus. Itu pun final itu sudah ninggal poin 7-0. Saya masih ingat betul. Itu Sudah lawan mana itu, Gus? Bekasi. Bekasi Final ya? sama Bekasi, Tuan ya. rumah itu Sama ya? Jawa Barat itu, Tuan Sama rumah Jawa Jawa Barat Barat itu ya, sama Jawa Barat. Itu final. Itu sempat ninggal 7-0. Nah, salah satu atlet saya pada waktu main triple si Randy, Alfian sama Pradana. Pradana begitu ada kasus Pradana bilang gini, "Coach, siapa jalan keluarnya?" Karena saya sudah bangga, sudah senangnya luar biasa. Dari 8 besar sampai masuk final, wis main sak karepmu. Karena sudah di luar, di atas target yang saya Berarti inginkan. dilepas ya, Coach ya? Saya lepas Biar nggak semua. ada beban sama sekali. Biar ada beban. Wah, tambah enjoy sudah. Tambah enjoy. Walaupun kalah enggak masalah, karena sudah di melebihi Target ya. Ya kalau kalah, Itu kalah. makanya kalah tuh karena paling baru loh. Alhamdulillah ya dari paling muda, paling baru pemula bisa urutan kelima dari 12 provinsi. Itu kan luar biasa sudah. Jadi di situ ya, Nah, Coach ini ya. karena itu tadi kuncinya apa? Sabar, tekun. Nah, Sabar ini dan tekun ya. Jadi Sobat Speruna ingat ya, kalau pengen untuk mencoba atau mencoba olahraga petang ini kuncinya itu tadi. Kalau kalian pengen punya prestasi yang gemilang seperti Mas Randy ini ya, atlet kebanggaan dari Coach Anto dan atlet kebanggaan dari Jawa Timur juga, kuncinya itu tadi kata Mas Randy, sabar dan tekun ya. Nah itu Di sekolah juga perlu itu. di sekolah juga perlu. Kita belajar itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, kerja keras. Oh, itu berarti pasti. tidak hanya, nah ya betul, berarti semua ya, semua kalau misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus benar-benar berusaha keras dan berlatih dengan giat, kemudian sabar dan tekun itu kuncinya kan. Berdoa jangan lupa. Berdoa pasti ya, berdoa itu yang pertama ya. Jadi itu cukup menarik pembahasan kita tentang mental, tapi masih banyak lagi Sobat Speruna yang masih ingin saya ketahui ya dari Coach Anto ini, karena beliau juga sudah banyak sekali pengalaman di dunia petang ini. Nah, Coach, saya mau tanya Coach, untuk prestasinya tadi itu kan sudah banyak ya Coach ya di Jawa Timur. Nah, untuk prestasi di Kota Surabaya ini gimana Coach? Apakah sudah ada klubnya kah, ataukah bagaimana dukungan dari mungkin KONI atau dinas, apa bagaimana sampai saat ini Coach? kalau boleh saya cerita sedikit ya. Boleh Coach, boleh. Ya, cerita masalah Surabaya dulu ya. Jadi petang itu bisa berhasil itu atas kerjasama dari pengurus, pelatih dan atlet. Jadi ada kesinambungan kerjasama yang paling sulit. Jangan sampai hanya dua aja, pengurus sama pelatih. Ya. Kalau pengurus sama pelatih bagus, si atletnya ogah-ogahan tidak akan jadi. Ya. Sebaliknya pelatih sama atlet bagus, pengurus ogah-ogahan tidak akan bisa jadi. Jadi tiga-tiganya itu Ya, harus sinkron tidak, Coach, tim ya? ini harus sinkronisasi. Ya. Saya pada waktu pegang Jawa Timur juga pernah pegang daerah, yaitu di Lamongan. Di Lamongan Coach. Nah, saya pegang di Lamongan, bahkan sampai sekarang di Lamongan ada yang namanya Sepia, itu mewakili Indonesia. Oh, itu berarti atletnya Coach Anto ya? Iya, sebenarnya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Dalam arti saya pegang, saya pernah melatih. Kenapa kok bisa berhasil? Bukan dari kepintaran saya, bukan. Karena kerjasama antara pengurus, waktu itu sekarang almarhum Arif ya, sama Mas Robi dan saya ya. Ini pengurusnya, saya sebagai pelatihnya, dan atletnya Sepia dan teman-temannya. Ini solid sekali. Dan akan membuahkan hasil. Hasilnya apa? Kejurda di Banyuwangi juara umum, Kejur Pro di Probolinggo dia juara umum. Nah, makanya kalau ke depan seperti ini, jadi setiap kota dan kabupaten bisa menyatukan antara pengurus, pelatih dan atlet, semua akan bisa bermain dan menumbuhkan prestasi. Yang kedua, setelah saya hengkang dari Lamongan ya,
Iya. Saya megang Lamongan itu 1 tahun 6 bulan kalau tidak salah. 1 tahun ambil. Kalau tidak salah 1 tahun 6 bulan. Terus saya hengkang, saya keluar dari Lamongan, saya pindah ke Pasuruan. Saya nyoba jajahi per daerah-daerah. Saya megang di Pasuruan selama 1 tahun 4 bulan. Itu pun juga begitu, ya. Jadi sampai dia bisa dikatakan pada waktu Porprov itu memborong 4 medali. Hari pertama dapat medali, hari kedua dapat medali, ketiga dapat medali, keempat dapat Pasuruan. setiap hari di Pasuruan. Itu berkat saya, bukan juga antara pengurus ya yang kuat, kesinambungan kerjasama dengan saya, plus atlet. Atlet itu senangnya bukan main, latihan setiap hari. Ini salah Kuncinya satu, di situ ya, coach ya berarti. Di situ saya pernah berpikir, aku ini orang Surabaya. Nah, Bola, ya ya, itu yang ini jadi pertanyaan, coach. pernah saya mengeluh. Coach Anto ini Betul. sudah lalang melintang melatih berbagai banyak klub yang ada di Jawa Timur, sudah membawa banyak prestasi juga. Tetapi kenapa Coach Anto yang berasal dari Surabaya tidak bisa? Inilah yang perlu apa yang mau saya utarakan. Oke. Aku lahir di Surabaya. Kenapa Surabaya gak sah? Bukan tidak bisa baik. Ini cerita dulu ya. Oke. Karena Surabaya Surabaya tidak punya atlet. tidak punya atlet. Apakah tidak ada dukungan, Coach? Nah, sekarang ini saya senangnya luar biasa sekarang maksudnya. Karena apa? KONI dan dinas sudah mulai mau mensupport adanya petang. Nah, ini bisa berbicara antara 1 sampai 2 tahun ke depan. Saya yakin apalagi yang megang seperti Mas Randy yang Luar biasa. kalibernya sudah luar biasa, pasti berhasil gitu loh. Oh, Jadi seperti itu. ini banyak saya katakan terima kasih banyak pada KONI, pertama, yang kedua pada dinas yang mau mewadahi, mau merangkul kita yang dulunya dianggap katakanlah olahraga yang notabene ala booming ya, tapi sekarang diwadahi. Terima kasih banyak saya ini. Ini adalah awal ya, Iya, awal betul. untuk Sekarang saya sudah tidak pegang daerah mana-mana. Jadi wes, saya tak konsentrasi nak ngono Surabaya. Soalnya apa? Ya itu tadi. Oh, dia sudah mau mewadai, sudah. dinas mau mewadai. Wah, terima Alhamdulillah. kasih. Ya, Berarti baik. ini tentunya Ya. kesempatannya sangat besar buat sobat-sobat Speruna dan teman-teman ya untuk Betul. nanti berlomba-lomba untuk bisa mengawali atau segera mungkin mencoba atau latihan olahraga petang ini ya, bisa di sekolah ya, nanti bisa dibimbing langsung karena di sini sudah ada orang-orang yang hebat ya. Ada yang Mas Randy yang sudah memiliki prestasi yang tinggi, yang ada Coach Anto juga yang sudah pernah memegang berbagai klub yang ada di Jawa Timur, dan tentunya jangan disia-siakan ya teman-teman ya, harus kita manfaatkan betul ini untuk apa? Untuk mencapai prestasi yang sebaik mungkin di Surabaya khususnya ya. Itu teman-teman, bahwasanya PPDB ya, terkait dengan PPDB untuk di Speruna ini itu yang perlu kalian ketahui bahwasanya tidak ada di sekolah lain ya. Cabang olahraga petang ini itu tidak ada di sekolah lain ya di Surabaya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya yang penasaran, yang ingin mencoba, yang tertarik dengan olahraga petang tentunya yang sekarang ini di usia SD ya, kelas 6 SD khususnya, yang ingin melanjutkan ke sekolah ya SMP, saya sarankan untuk bisa kalian masuk ke SMP Barunawati, karena di SMP Barunawati ini satu-satunya sekolah yang sudah memiliki lapangan petang dan sudah memiliki sarana prasarana fasilitas lengkap tentang olahraga petang. Jadi nanti kalau kalian penasaran dan kalian ingin berprestasi di olahraga petang, sekolah Barunawati ini tepatnya ya. Jadi seperti itu. Oke Coach, terkait dengan tadi yang sudah dibahas banyak sekali ya terkait prestasi, dan alhamdulillah sampai saat ini di Kota Surabaya sudah disupport dan didukung oleh KONI dan Dinas Pendidikan, sudah dirangkul, dan mungkin adakah harapan atau target ke depan dan bagaimana kira-kira peluangnya ke depan, karena kan tadi ya Mas Lendi ya, di klub-klub di Jawa Timur yang lain itu kan sudah banyak sekali, udah lama bahkan ya, udah lama. Nah kita sendiri di Surabaya ini bisa dikatakan tertinggal. Nah, tapi apakah ada harapan atau target ke depannya untuk bisa menyamai prestasi yang dari kabupaten atau kota lain? Ya, setelah olahraga petang ini dirangkul sama KONI dan dinas ya, sudah disosialisasikan di dinas, bahkan ke sekolah-sekolah, dalam arti masih berupa Zoom memang ya. Ke depan kalau katakanlah dinas memberi wadah lagi, dalam arti bisa sosialisasi secara praktek ya, tatap muka, mungkin dibagi dalam
5 wilayah dan lain sebagainya. Ini saya yakin ya ke depannya nanti antara 1 sampai 2 tahun kita bisa bisa dikatakan kuda hitamnya Jawa Timur. Berarti gitu ya. Tinggal tindak lanjut itu aja yang bisa dilakukan atau tidak. Jadi bukan berarti habis sosialisasi jangan sampai itu. Berarti diharapkan ada tidak lanjut ya, Iya, kucing harus klinik lah paling tidak. betul ya. lah. Kita Per masuk wilayah per karena wilayah. Surabaya ini besar sekali. Berarti Ya bukan jadi bukan per kecamatan. Jadi besarnya Surabaya ini kan baru wilayah berarti banyak. ada kemungkinan untuk mendapatkan bibit-bibit atlet yang lebih besar lagi ya, Betul. Coach ya. Itu kita tinggal milihnya kan enak. Mungkin dari sumber Barunawati, dari SMP negeri mana, dari SD negeri mana, SD swasta mana, ini semua udah dibotok semua. Diambil yang terbaik. Nah, ini mah baru nanti Surabaya bisa unjuk gigi. Ya, Oh, berarti asal ada tidak lanjut. Oke, betul. Nah, berarti petang ini berarti dimulai dari SD bisa ya? Bisa. Tadi juga di awal sudah disampaikan Ya, ya, dari kecil sampai usia bapak-bapak, usia tua bisa main. Jadi ini kesempatan besar buat teman-teman sobat Speruna di sini, kesempatan besar sekali buat kalian bagi yang sampai sekarang ini masih SD, SMP juga masih berpeluang besar untuk mencapai prestasi di olahraga petang. Nah, saya penasaran ini Mas Randy nih. Mas Randy ini mulai menggeluti petang sendiri itu sejak kapan sih awal mula? Terus klub yang pertama kali Mas Randy ikuti itu di klub mana? Dan bagaimana perjalanan karir sehingga sampai mencapai prestasi seperti sekarang ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Mas Randy. Ya, ini saya ceritakan sedikit aja ya. Bisa. Oke, saya pertama itu ada di UPC atau Unesa Petang Club itu tahun 2015 pertama kali. 2015 Itu ya. sejak saya masuk di Unesa. Tuh. Setelah itu saya ketemu dengan kantor, dengan teman yang lain, akhirnya bisa berkembang sampai prapon kemarin. Sampai prapon kemarin ya. Di setiap itu alhamdulillah lah saya bisa dapat medali dari situ, bisa pergi ke mana-mana. Saya pertama kali naik pesawat. Berarti naik pesawat cuma gara-gara bola besi ini Mas Randy. Nah, ini tentunya juga menjadikan motivasi tersendiri ya teman-teman ya. Ya, Ke Malaysia, ke luar negeri berarti. Wah, luar biasa ya pengalaman. gara-gara petang ini. Gara-gara petang Ya, ini. gara-gara. Nah, bisa didengar teman-teman sobat Speruna bahwasanya Mas Randy ini sudah bercerita sangat menarik ya, sangat banyak sekali pengalaman yang didapat, bahkan naik pesawat pun cuma gara-gara bola besi. Bayangkan ya, kalian yang biasanya dulu waktu kecil kalau lihat pesawat ya selalu ingin kalian pengen naik pesawat, tetapi ternyata Mas Randy hanya bermodalkan bola besi ini sudah bisa jalan-jalan keliling Indonesia. Tapi juga perlu itu Mas Wahyu. Jadi kita juga, saya pertama sama Coach Santo juga susah dulu pertama Susah dari dulu. awal. Oh. Kita latihan pagi sore, pulang Siang, sore, malam. pagi latihan jam 6 sampai jam 8, habis itu kuliah, setelah kuliah nanti latihan lagi Berarti sampai jam 9 malam, 10 malam itu baru saya balik ke kos Mas Haji. luar biasa Nah, berarti ya perjuangannya perjuangannya dulu. terus Harus tekun itu tadi. masak sendiri, makan bareng di lapangan, Nah, itulah. sampai tidur di lapangan siang-siang pun juga saya alami Mas Ayu. Wah, luar biasa. Berarti banyak sekali ya Nah. cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang Terus kemarin prapon itu saya latihan pagi sore malam tiap hari. sore malam. Tapi alhamdulillahnya ya hasilnya tidak mengecewakan lah. Alhamdulillah. Akhirnya Jadi itu Jawa ya, Timur juga dapat 3 emas, 1 perak lah. 3 emas di level nasional itu. Di ya, level Mas. nasional. Luar biasa sekali. Jadi ini patut dijadikan contoh ya teman-teman semuanya ya, bagi yang siapapun ingin menjadi atlet yang handal ya, atlet yang profesional. Nah, untuk Coach Santo sendiri, bagaimana Coach untuk pesan dan kesannya untuk teman-teman mungkin sobat di sini, bagaimana agar nanti bisa tertarik dengan olahraga petang ini? Ya. Pesan saya untuk calon-calon pelatih ya, jika sudah disosialisasi, usahakan ada tindak lanjut. Dalam arti tindak lanjut bisa secepatnya mencari atletnya, karena bisa untuk mensupport kebutuhan Jawa Timur ya. Jadi pertama mensupport kebutuhan Jawa Timur, yang kedua adalah untuk agenda keatletan di Surabaya. Ini yang pertama. Nah, nanti cara latihannya seperti detail, mungkin detailnya bagaimana cara latihannya nanti bisa kita ketemu secara tatap muka, sekalian bisa praktek di lapangan.
Karena hanya berupa cerita aja ya, cerita aja. Nah, kalau sudah ketemu tatap muka dan bisa di lapangan, nanti akan lebih senang. Seperti yang dikatakan si Mas Randy tadi ya, olahraga dari besi aja ya, dari besi. Yang tadinya tidak pernah naik kereta api, bisa naik kereta Bisa api. naik kereta api. Yang tadinya tidak pernah naik pesawat, bisa naik pesawat. Dari besi aja. Yang tadinya tidak pernah melihat kota lainnya, ini bisa Jalan-jalan lihat kota keliling India. Indonesia. Bahkan Karena luar apa? negeri ya coach ya. Karena sering-seringnya ada kejuaraan. Kejuaraan. Karena Oh murah berarti sekali. di Petang ini sering Sering kejuaraan? sekali. Ya. Dalam arti kejuaraan itu yang bukan agenda nasional ya. Agenda Itu sering kali, open sering kali. Oh banyak ya kejuaraan Banyak open-open ya sekali. coach ya. Dan itu selalu diikuti oleh kota dan kabupaten banyak. Kabupaten banyak. Bahkan provinsi juga. Provinsi Iya, juga. ini keunikannya Luar Petang. biasa berarti ya coach ya. Dan Petang ini olahraga yang paling akrab. Karena motonya Petang ini, 1 bosi, 1000 prestasi, dan 1 boka 1.000.000 saudara. Slogannya Petang. Pasti akrab. Luar biasa. Keluarganya. Nah, luar kalau biasa. sudah masuk dalam Petang, sudah dikenal sebagai pelatih Petang, katakanlah kayak saya gini ya, walaupun belum kenal sama pelatih-pelatih di luar provinsi Jawa Timur, Betul. cuma saya terbang katakanlah Kalimantan. Kalimantan Saya bisa- ada. Ya, saya tinggal tanya, Petang di mana di Kalimantan? Mungkin ada di Borneo katakanlah, atau di Balikpapan. Saya kontak, saya pelatih Petang di Surabaya, atau katakanlah saya Anto siapa? Anto Petang di Surabaya. Pasti dia buka pintu. Ini kelebihannya Petang. Kita bisa akan- punya saudara. Itu saudaranya. Tadi 1 boka 1.000.000 saudara. Saudara. Iya. Berarti Mas Randy ini juga punya teman-teman dari luar provinsi. Luar juga ya, negeri pasti? pun Malaysia punya dia. Malaysia juga Iya. ada. Kalau saya malah belum punya. Berarti kalau Mas Tapi Randy sama pelatihnya punya saya. pelatihnya punya. Berarti kalau Mas Randy pengen jalan-jalan kemana tinggal calling aja ya. Calling aja Wah, itulah. luar Itu biasa. kehebatan Enaknya di olahraga situ. Petang. Unik sekali. Juga bisa kemana-mana itu tadi. Luar biasa sekali. Kemana aja Iya. sudah. Nah, ini tentunya juga jadi motivasi tambahan ya, teman-teman sobat Speruna ya, yang bagi yang kalian tidak pernah rekreasi, tidak pernah jalan-jalan, hanya kalian naik bis yang biasanya kalian bisa naik kereta, bisa naik pesawat, tetapi intinya itu tadi semuanya berawal dari kerja keras, ketekunan dan doa pasti ya, kesabaran ya di situ. Oke, Mas Randy mungkin ada motivasi buat teman-teman yang baru yang mungkin akan menekuni atau terjun di olahraga petang, mungkin ada motivasi tersendiri buat teman-teman sobat Speruna. Ya, kalau mau terjun di Petang ya, kalian harus total. Maksudnya harus total itu ya latihan itu adalah kuncinya. Ya kayak kita sekolah lah Mas, belajar dan belajar ya kan. Kita di Petang pun sama, kita juga latihan, tapi tidak melupakan belajar. Apalagi saat ini mungkin kejuaraan juga ini gara-gara pandemi kan. Tapi setelah ini udah diagendakan, apalagi sepak bola udah jalan ya kan Pak. Ya kan. Jadi insya Allah lah sebentar ini bakalan kejuaraan juga akan dibuka dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada salahnya lah kita mengikuti di Petang karena saya sendiri juga di Petang juga bisa kemana-mana. Jadi motivasinya ya kalian harus semangat, harus sabar. Kalau ya tekun itulah kuncinya. Semua akan bisa terjawabkan kalau kalian juga bekerja keras, tekun, rajin, tidak mudah mengeluh, Nah, mantap tidak sekali mudah ya, capek. Mas, ya. Motivasi yang luar biasa sekali dari Mas Randy ini. Mungkin bisa ditunjukkan Mas Randy, mungkin medali yang sudah diraih. Nah, mungkin ini teman-teman juga penasaran ya. Ini sudah lala melintang, udah naik pesawat kemana-mana, mungkin. Sang juara. Ya, sang juara. Sang Mungkin juara, adalah medali enggak? yang terbaik Coba. ya. Punya medali enggak? Apakah ada medali ya? Loh, kamu punya medali enggak kamu? Kamu kan juara kamu. Silakan Mas Randy mungkin ditunjukkan ke Mungkin teman-teman saya sobat tunjukkan. Speruna, mungkin ditunjukkan ya. Oh, beberapa saja ya. aja. Nah, ini jadi Tidak beberapa semua. saja, tidak semua. Ternyata masih banyak ya. Iya, iya. Ditunjukkan ke teman-teman. Nah, ini ada Ya, yang mana saja nih kan yang paling ini dulu, Mas Randy. Ini ke Jurprov kemarin, Jurprov. Hebatannya Probolinggo ini, itu ya. dapat 2 medali Dua emas. medali emas ya. Kemudian Dapat di 2 medali emas. Pomnas Makassar, Pomnas. Pekan Olahraga Mahasiswa, itu saya dapat 3 medali perunggu. Nah, ini medali dari Mas Randy ini ya. Jadi Di perunggu, 3 medali perunggu ya. perunggu itu di nomor double man, habis itu triple man, sama triple mix.
2 laki-laki, 1 cewek. Mas Randy jadi main 3 nomor. Saya main 3 nomor. 3 nomor, tiga-tiganya dapat. Nah, itu dapat. tadi uniknya ya, Coach ya. Hebatnya Randy itu bisa dia. bermain lebih dari 1 nomor. Iya. Nah, oke, tiga-tiganya dapat alhamdulillah ini. Nah, ini teman-teman Sobat Sperna. Nah, ini adalah medali terbaik ya Mas Randy ya. Masih ada lagi Mas Randy mungkin bisa Ada ditunjukkan. kejurda. Kejurda. Habis itu open terbuka. Oke, Randy terbuka. Kemudian di Kejurnas Bali Yes, ya. itu dapat Perunggu juga. di double mix. Setelah itu kemarin yang terakhir itu Prapon itu dapat emas di nomor triple man. Di nomor triple man ya. Wah, itu pencapaian yang tertinggi ya Mas Randy ya. Ya, saya merasa puas lah. Saya merasa puas kemarin di Prapon itu bisa dapat emas itu saya merasa puas karena juga saya hampir 1 tahun itu latihan pagi sore. Apakah menduga sebelumnya bakal mendapat emas itu Mas Randy? Target ada tapi kan semua itu bergantung di lapangan dan alhamdulillahnya kan bisa Ketekunan tercapai. tadi ya, ketekunan kesabaran dan doa itu Nah, tadi. berkat tim juga karena Berkat tim juga. saya main di nomor Nomor triple. triple. Jadi nggak mungkin lah satu kontingen itu pasti harus solid semua satu satu nomor main yang lainnya jaga sebagai sport. Jadi saling melengkapi ya, berarti saling Melengkapi. mendukung, saling mensupport Ya. satu sama lain ya berarti. Nah, ya saya sangat berkesan pada Prapon kemarin Pak, Prapon sama kemarin. anak-anak yang ada di mes. Oke. Jadi sampai sekarang ya masih mengingat ya. Ya sampai sekarang lah masih Oke mengingat. Mas Randy, terkait dengan prestasi yang sudah diraih ini, apakah ada target sebenarnya Mas Randy yang sampai saat ini belum tercapai? Mungkin target apa itu Mas Randy? Saya masih ya ini Target. cerita sedikit ya Pak. Nah, sedikit. Cerita sedikit. Saya target kemarin sebenarnya di PON kemarin itu PON yang akan datang ini ya semoga di PON 2024 ini saya masih bisa Amin, masuk amin. di dalamnya. Kemudian di mungkin target masih di SEA Games lah kalau masih bisa menutupi Amin. masih bisa itulah Jadi targetnya. target utamanya bisa masuk tim nasional dan Nah. membela SEA Games ya. Itu target awal ya. Target, ya. Apakah petang ini sudah masuk Olimpiade Coach? Oh sudah. Sudah ya Coach ya. Oh berarti kalau misalkan target awal SEA Games mungkin nanti bisa Bisa naik lagi. Puncak ya. Betul. target seorang olahragawan pasti semuanya atlet pasti pengen Menginginkan mem- lah Menginginkan, seperti ya. itu mengharumkan menginginkan. nama Ya, ya betul. mengharumkan bangsa Indonesia Ya, ini di seperti yang kancah saya ceritakan internasional. tadi, yang dari atlet Lamongan itu, yang sudah mewakili Indonesia di SEA Games Manila itu, bersama Sepia itu, Oh CV itu ya. kan salah satu atlet terbaiknya Lamongan. Kalau saya ingat-ingat di Lamongan dulu itu, nah ya wong Jawa Timur, atlet Jawa Timur kalah mbek klub Lamongan. Tapi kudu nangis. Ya. Di satu sisi saya bangga, di satu sisi saya loh ya. Karena apa? Jawa Timur yang megang saya, Lamongan yang megang saya. Loh, Jawa Timur dikalahkan mbek Lamongan. Kan pernah sekali dikalahkan itu. Iya betul. Tapi akhirnya si Pradana ini istilahnya janji atlet Jawa Timur. Tapi hasilnya sekarang Luar atlet biasa. Jawa Timur luar. Ini salah satu, jadi kekalahan sama Lamongan itu merupakan cambuk. Sekarang atlet Jawa Timur luar biasa. Luar biasa. Bagus. Oke, itu tadi pesannya dari Mas Randy ya, motivasi dan berbagi sharing pengalamannya selama menjadi atlet dan targetnya ke depannya apa. Nah, kemudian saya beralih ke Coach Anto ini. Target sebagai pelatih itu Coach Anto saya dengar karena sudah pernah membawa ya atlet dari klub Mayangkara dari Lamongan, itu salah satu yang tadi sudah dijelaskan namanya Sepia, sudah tembus sampai masuk dalam tim nasional dan membela Indonesia di SEA Games di Manila di Filipina waktu itu ya Coach ya. Dan mungkin apakah ada target lagi Coach untuk ke depan ini Coach? Ya, mayoritas target ke depannya untuk Jawa Timur ya, karena bisa dikatakan sudah yang masuk di Indonesia 12 provinsi. Kita termasuk dari yang baru ya. Mungkin sekarang sudah dikatakan ada 25 provinsi. Ada berapa sekarang kira-kira? Di Jawa Timur ada dua, Bukan di Indonesia di Indonesia ya. Indonesia. Ada berapa provinsi yang sudah? yang sudah masuk yang kemarin nanti. Tidak ada apa ya, sekitar 25 lah. 28 Ya, atau berapa. 20. Nah itu target saya sebagai kalau masih dipercaya di Jawa Timur, target saya adalah yang tertinggi, podium yang tertinggi.
podium yang tertinggi. Iya. Masih di bawah aja, ya. Kemarin Oh, kan Yang iya. target saya nomor urut. dengan itu targetnya adalah podium yang tertinggi. Podium tertinggi. Syaratnya hanya satu, yaitu atlet tidak boleh jadi dan harus mau berlatih. Pasti bisa Kuncinya itu ya, ke alhamdulillah. podium yang tertinggi. Nah, mantap sekali Seperti ini. ya. Jadi kuncinya sudah dijelaskan bahwa sangat jelas sekali ya teman-teman Sobat Speruna ya. Kuncinya kalau kita ingin berhasil, kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan ya. Tekun itu intinya tadi ya. Berlatih dengan serius, berlatih dengan sungguh-sungguh, kerja keras ya, determinasi yang luar biasa tentunya, dan juga doa. Itu yang perlu kalian nanti ketika ingin menekuni sesuatu dan ingin menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses. Itu adalah kuncinya yang tadi sudah dijelaskan oleh Coach Anto dan Mas Randy Coach Aing. Oke, itu demikian ya pembahasan kita terkait dengan cabang olahraga petang di sini ya. Jadi sangat banyak sekali tadi perbincangan kita yang mengenai tentang sejarahnya petang, bagaimana aturan-aturan dalam bermain petang, bagaimana teknik bermain petang, perlengkapannya petang, kemudian bagaimana prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan ya di Jawa Timur maupun di kota-kota yang ada di Indonesia ini. Tentunya juga semuanya Coach Anto di sini sebagai narasumber yang sudah luar biasa sekali pengalamannya di dunia petang, dan Mas Randy sebagai atlet yang sudah memiliki banyak sekali prestasi di petang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman Sobat Speruna di sini apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi itu ingat ya teman-teman Sobat Speruna ya, dan teman-teman yang lain bahwasanya kalau kalian penasaran, kalian ingin mencoba olahraga baru ini, olahraga yang unik ini, ingat hanya ada di SMP Barunawati Surabaya. Oke ya, jadi diingat-ingat ya. Hanya ada di SMP Barunawati Surabaya tepatnya. Oke, itu saja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Coach Anto. Terima kasih Mas Wahyu. Ya. Mas Randy Eko Cahyono Sama-sama. sudah berkenan hadir di acara Speruna Talk pada pagi hari ini. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri teman-teman Sobat Speruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.